Ini mas. Ya mas, yang bawah ini. Nah yang bawah ini, coba kita pegang ya mas. Ini kan kepalanya dapat mas, gak ada goyangnya gitu mas. Itu kalau untuk part yang melengkung-melengkung itu udah kelihatan mas. Jadi biasanya nangkring aja udah kelihatan melengkungnya. Tapi kalau yang suka kaki panjang, yang jingkring-jingkring itu mau buat breeding itu ya kakinya mas, kakinya yang panjang-panjang, terus tulangannya gede. Tapi kita juga bisa bandingin mas, satu induannya gimana mas. Tapi kalau untuk ombyoan kayak gini udah cukup mas, kan kayak gini udah cukup. Kalau untuk ombyoan pen seperti itu udah bagus. Udah bagus. Tapi kalau kita yang cerah-cerah Masih bisa cerah. masih bisa cerah-cerah. Tapi kalau kakinya yang udah hitam tuh kemungkinan besar banyak hijaunya mas anakannya. Sokrep Gus Burung. Gimana sih mas cara memilih paut kenari di ombyoan? Untuk cara memilih paut di ombyoan ya mas, yang pertama kalau saya kesehatan mas, burung harus sehat dulu. Burung sehat, bulunya nggak kembang, juga nggak ada kotoran di ini mas, di pennya biasanya ada ngempel gitu mas, kayak kotorannya gitu. Burung nggak ngembang, terus kaki-kakinya mas, kakinya nggak cacat, jarinya utuh semua. Matanya juga mas, kadang paut kan juga rawan senot juga mas, matanya nggak berair. Itu yang pertama kesehatan mas, burung harus sehat dulu. Yang kedua saya paling milihnya di kepala mas, burungnya nggak barong mas. Barong ya mas? Ya barong. Terus burung ini basicnya kita mau buat apa dulu mas, mau buat breeding atau mau buat lapangan. Misal mau buat lapangan saya milihnya yang kaki-kaki pendek mas, kalau saya mas, kaki pendek atau yang panjang mas. Kalau burung yang pautnya panjang itu posturnya biasanya goyang mas, gayanya goyang. Kalau yang kakinya pendek, ekornya panjang gitu? Iya, biasanya goyang. Kalau untuk daerah mungkin Jawa Barat, Jakarta kan lebih didominan yang goyang-goyang mas. Kalau di sini kan yang ngawat, yang melengkung mas. Ada kadang ngawat juga ada goyangnya gitu mas. Itu kalau untuk part yang melengkung-melengkung itu udah kelihatan mas. Jadi biasanya nangkring aja udah kelihatan melengkungnya. Tapi kalau yang suka kaki panjang, yang jingkring-jingkring itu mau buat breeding itu ya kakinya mas, kakinya yang panjang-panjang, terus tulangannya gede. Apalagi yang suka yang ada yang bentuknya nge-V mas, kalau orang sini bahasanya yang nge-V ya, posturnya bagus sampai nge-V gitu kan juga ada, kakinya panjang banget. Jadi selera dulu mas, kita mau buat apa dulu, mau buat breeding sukanya yang kaki panjang apa yang kaki pendek, atau yang melengkung atau yang bongkok. Kalau yang bongkok biasanya dari BB yang itu. Terus kepala ya wajib besar mas kalau saya. Ini kalau di versinya mas Faiz ya mas? Ya versi saya. Soalnya kan kadang ada juga yang suka yang kepalanya kecil gitu kan. Kalau kepala kecil ya biasanya dia carinya yang F1SF mas. Tapi kalau cari seri F kok kepala kecil ya keliru juga mas. Oh berarti kepala kecil atau enggaknya itu tergantung serinya juga ya mas? Tergantung serinya. Terus misal kita mau cari F1, F2, F3 kalau cari kepala kecil ya berarti kan kecil burungnya. Mending carinya yang seri AF aja atau F1SF, F1BB gitu mas. Kalau untuk F1 ya saya harus kepalanya yang gede mas, cari yang kepalanya barong, tulangannya gede, burungnya juga panjang, atau warna mas. Kalau warna ya cerah mas, yang paling disukai tetap cerah. Saya sendiri juga suka warna cerah. Warna cerah kuning atau kuning ya. Kalau bone kuning saya cari yang simetris, jadi bone-nya itu simetris. Tapi kalau kuning ya yang kuning stabilo atau kuning pudar nggak masalah sih mas. Jadi burung itu kayak dari paut itu sudah ada auranya juga ada mas. Kayak kemarin yang F1 Rasmi itu mas, yang anaknya Bima Sakti itu bagus itu. Ada yang bongkok itu, yang bon, terus ada yang kuning itu mas. Yang kuning mirip Tesla itu mas. Yang paling besar sendiri itu ya mas ya? Ya itu sekarang kan udah laku, itu size-nya tambah gede itu mas, kan saya pantau terus mas itu mas. Ya pilih warna juga penting mas. Tapi ada juga mas yang senengnya hijau, hijaunya biasanya hijau botol.
Kalau mau Botol ya. iya, kalau mau cari yang hijau, saran saya cari yang kakinya putih, bukan yang hitam. Kalau mau dibuat branding, Mas. Kalau untuk breeding disarankan misal kenari warna hijau, caranya yang kakinya putih, Mas. Kakinya putih kalau untuk breeding ya, Mas. Ya saran saya itu, karena apa? Kalau hijau itu yang kakinya hitam, biasanya nanti kalau udah buat jadi pejantan atau indukan, anakannya juga keluar hijaunya, Mas. Sebagian besar hijau, Mas. Tapi kalau hijau yang kakinya putih masih bisa keluar kuning. Kayak ini misalkan ada hijau ini, pejantannya kan ini cerah, Mas. Kuning polos, tapi keluarnya hijau karena indukannya ada yang hijau, ada yang pun kuning. Jadi ada masih bisa keluar kuning karena pejantannya juga kuning. Ini kakinya kan putih-putih. Tapi kalau ada juga yang memang harus pengennya hijau, Mas. Saya sukanya warna hijau karena apa? Birainya juga cepet, gacornya cepet. Itu ada, Mas, orang yang kayak gitu. Kalau mau cari hijau ya selera juga. Kenari hijau itu bisa dibilang untuk gacornya lebih cepat, untuk kalau betina lebih Birainya juga lebih cepat gitu ya, Mas ya. Ya makanya saya nggak terlalu fanatik warna juga, Mas. Kalau saya pakai pejantan cerah, saya kasih betina yang hijau nggak masalah. Kalau ada pejantan hijau, saya kasih betina yang cerah. Jadi biar warna itu dominan, Mas. Itu yang pertama kesehatan, yang kedua itu size juga kepala tadi, Mas. Terus warna sama ya itu, Mas. Kelamin ya, Mas ya. Pennya harus dipegang, Mas, kalau kelamin, Mas. Pen ya. Harus ditiup dulu. Ada contohnya nggak, Mas? Ada, Mas. Ini. Nah ini, Mas. Kan ini diombian ini, Mas, kenarinya. Terus kalau untuk Mas Faiz pertamanya gimana, Mas? Kalau untuk saya kebetulan suka yang kaki pendek ya, Mas. Yang kaki pendek ya? Iya, kalau untuk saya yang kaki pendek. Kalau kaki pendek kemungkinan yang melengkung yang ini, Mas. Yang mana, Mas? Yang bawah ini? Nah, yang bawah ini. Coba kita pegang ya, Mas. Ini kan kepalanya dapat, Mas. Kepalanya besar ya, Mas ya ini? Barong lah istilahnya ya. Kepalanya barong. Terus burungnya insya Allah juga melengkung ini nanti, Mas, jadinya, Mas. Ngawat ya, Mas ya? Iya, terus tulangannya juga ini gede, Mas, kakinya, Mas. Nah, ini tulangannya gede, Mas. Tulangannya gede. Warnanya juga cerah. Warna bon kuning ya, Mas ya? Bon kuning. Juga simetris, Mas, kanan kiri bonnya. Terus kita lihat pennya, Mas ya. Ini Coba, Mas, ini juga pennya. kita lihat kesehatannya aja, Mas. Ini kan burungnya kurus apa enggak gitu. Oh iya, Kita cek kesehatan ya, dulu kita ya, Mas cek ya? dulu. Pertama kesehatannya. Burungnya gemuk, Mas. Gemuk ya, Mas ya? Gemuk, nggak kurus. Berarti yang pertama ditiup dulu ya, Mas ya? Iya, ditiup dadanya, Di Mas. bagian dada ya? Dada. Terus kakinya nggak cacat, Mas, ini. Kaki sehat ya, Mas ya? Iya, jarinya juga nggak ada, kukunya juga nggak ada yang patah. Nyengkremnya juga Iya, nyengkremnya bagus. Kayak gini, Mas, suruh nyengkrem gini. Nyengkremnya nyengkrem bagus. ya. Tulangannya juga gede nih, Mas. oh, Tulangannya gede. Nah, terus kita lihat, Mas, pennya, Mas. Warnanya juga udah bagus ya, Mas. kalau kayak gini ini prediksi apa, Mas? Ini kalau saya 90% jantan, Mas. Pen seperti itu 90% Iya, jantan ya, Mas? 90% jantan. Coba ditiup lagi, Mas. Kalau pen jantan itu nongol gitu ya, Mas ya? Iya. Tapi kita juga bisa bandingin, Mas. Satu induannya gimana, Mas? Tapi kalau untuk ombyoan kayak gini udah cukup, Mas. Pen kayak gini udah cukup. Kalau untuk ombyoan pen seperti itu udah bagus. Udah bagus. Tapi kalau kita beli di peternak kan kita tanya juga, Mas, ini satu induan ada berapa? Misal ada 3 ekor, kita cek aja, Mas. Yang satu, yang 2 gimana? Kalau perbandingan masih ada yang lebih gede, kemungkinan yang kecil paling kecil ditinggal aja, Mas. Oh, perbandingannya gitu Ya, Mas kita ya? cek aja, Mas. Ini kan juga 3 ekor ini, satu induan. Terus ada ya, Mas, yang satu indukan sama itu ada nggak, Mas? Ada di sini. Kita pegang, Mas. Ini, Mas, yang ini. Kalau kayak gini, Mas, prediksi apa ini, Ini Mas? kemudian juga jantan, Mas. Kemungkinan juga jantan ya? Jantan.
Ini besar ya mas ya. Besar, nongol. Nah, tapi untuk Kesehatannya mas, untuk kesehatannya bagus, nggak kurus mas ini. Tapi kalau saya lebih suka yang ini mas, kepalanya lebih besar. Yang pertama tadi. Yang mas, pertama. Terus kita cek lagi ya mas, yang satunya ya mas. Yang satu indukan mas ya. Iya, yang satu indukan. Kalau misal satu indukan gitu, ngebedainnya lebih enak ya mas ya? Lebih enak ini mas. Ini gimana mas kalau ini? Betina kalau ini mas. Betina? Betina. Jadi prediksi saya 2 jantan 1 betina. Satu indukan ya mas ya? Iya. 2 jantan 1 betina. Terus untuk milih yang hijau mas, ini kebetulan ada hijau kakinya putih mas. Warna hijau mas? Iya ini F1 rasmi. Bulunya kenapa itu mas? Berantem ya? Biasa mas, kalau diombak kayak gini mas. Nanti kita pisahin aja. Nanganin sayap kayak gini juga harus hati-hati mas, jangan buru-buru. Ini kan patah, jadi jangan dicabut. Mending biar Pakai sendiri ya? enggak patah, pakai gunting kuku mas. Pakai gunting kuku? Pakai gunting kuku. Ya ini kan patah ini mas. Jangan dicabut, kalau cabut nanti malah berdarah-darah mas. Pakai gunting kuku. Nah ini mas, ini hijau. Pejantannya warna cerah, kakinya putih. Ini bagi yang suka warna hijau. Kakinya putih. Berarti kalau misal cari paut untuk bahan pejantan warna hijau, caranya yang kakinya putih mas? Iya yang kaki putih. Itu kemungkinan besar anakannya masih dapat yang cerah-cerah mas. Masih bisa cerah? Masih bisa cerah-cerah. Tapi kalau kakinya yang udah hitam tuh kemungkinan besar banyak hijaunya mas anakannya. Kalau ini jantan apa betina mas? Oh ini kita cek mas. Kemungkinan betina ini mas. Kemungkinan ini betina apa? Betina, Seperti ini ya mas? betina. Ini kecil ya mas, yang nggak Ya, nongol ya? tapi kita lihat juga mas nanti 1 minggu ke depan. Ini kan belum ada 1 bulan, usianya paling muda ini. Anak tunggal juga. Kita cek 1 minggu ke depan mas. Bisa berubah juga mas. Soalnya ini anak tunggal. Kalau saya prediksi saya betina itu. Ada turun nih mas ya? Iya. Ada yang jambul juga, itu kakinya juga putih itu mas, hijau. Jambul itu malah nggak ada gennya Gloucester itu mas. Yang jambul itu? Iya. Kok bisa gitu mas? Ya kita juga nggak tahu, makanya mungkin betinanya dulu anakannya dari Gloucester. Betinanya nggak jambul mas. Udah punya terah Gloucester ya mas? Ya dulu mungkin anakan dari jambul, terus kita kawinin YS. Ada yang jambul satu ekor itu mas. Ada yang losting juga itu mas. Kadang kita kan nggak mantau terus. Makanya kalau ternak itu usia 5 hari kita pasang ring, jadi tiap hari dipantau mas. Kenapa mas kalau kok gitu? Kadang lepas sendiri mas. Ringnya misal kakinya kan biasanya kita usia 5 hari itu kita pasang semua. Usia kan nggak sama mas, ada yang netes duluan, ada yang paling kecil. Itu biasanya yang paling kecil itu kadang lepas mas. Oh yang kakinya kecil gitu ya mas ya? Kalau kita nggak mantau ya kayak gini. Cuma kalau non ring kita tahan nggak masalah mas, buat induan, iya buat permajaan sendiri ya. Soalnya kalau kita jual non ring juga kasihan juga mas, kasihan yang beli juga, kecuali orangnya udah mau memang nggak apa-apa non ring lah gitu baru kita jual. Tapi biasanya kalau non ring saya tahan mas, ada 1-2 ekor itu mas. Kalau untuk paut yang nafasnya terengah-engah gitu gimana itu mas? Kalau untuk yang kayak gitu kita pegang aja mas. Itu kadang kan kita tadi pegang-pegang itu dia terbang-terbang gitu atau memang sakit nafas. Kalau kayak gitu saya pegang, saya tempelin di kuping mas. Burung itu kedengeran mas. Kalau nafas itu pasti krek kayak nafasnya kenceng gitu loh mas. Tapi kalau cuma habis kita tangan masuk sangkar biasanya burung ya kayak gitu juga mas. Jadi gitu ya, mas, untuk ya? mastiin nafas atau enggaknya itu ditempelin di kuping. Itu juga termasuk di kesehatan tadi mas. Jadi paut yang kayak gitu nggak perlu dipilih, karena apa, nafas itu bisa sembuh tapi nanti suatu saat bisa kumat lagi mas.
gitu ya Mas ya. Iya. Terus kalau misal saya mau cari Canario ambekan itu buat rumahan gitu, Oh, kalau yang untuk paling penting gimana Mas? untuk rumahan buat gacoran didengerin di rumah gitu, yang penting jantan aja Mas. Yang penting fan-nya jantan aja. Yang penting kita lihat burungnya suka, kita pegang, Iya, kita biasanya tiup gitu ya Mas burungnya ya. suka, warnanya juga suka, atau suka yang warna panda ataupun kuning atau hijau gitu Mas. Cek aja, yang penting pennya aja jantan Mas. Jadi nggak sia-sia gitu loh Mas. Misal dipelihara lama kok ternyata betina, kan kalau buat rumahan kan mau didengerin juga nggak bisa Mas kalau betina. Berarti mungkin kalau untuk rumahan itu nggak perlu cari yang kepalanya besar, entah Yang penting nentuin budget sih Mas kalau menurut saya. iya. Untuk rumahan ya budgetnya aja berapa gitu, mau buat cari lokal AF atau seri F, yang penting jantan gitu aja Mas. Ya yang penting kalau untuk pilih paut ya pertama itu Mas, kesehatan Mas, kesehatan burungnya kurus enggak, ngembang enggak, kakinya gimana, cacat enggak, terus ada lain-lain Mas, misalkan kutu atau gimana, itu juga penting Mas. Terus yang kedua size Mas, kepalanya itu yang barong, terus size-nya gimana, panjang atau postur, atau kakinya gimana, kaki pendek. Yang ketiga warna Mas, kalau warna kan selera Mas, ada yang suka bon kuning simetris, ada yang kuning pudar, kuning stabilo, atau suka yang panda hijau, itu selera sih Mas kalau itu Mas. Terus yang keempat kita cek fan Mas, kita pegang, kita tiup, cek juga dadanya gimana Mas. Nah dada kan tadi kembali ke kesehatan itu Mas, dadanya kurus apa enggak. Terus punggungnya Mas, punggungnya itu kadang ada yang cacat atau enggak gitu. Lah itu yang paling penting ya, 4 itu Mas kalau menurut saya Mas. Itu yang terpenting kalau Iya. milih paut di ambekan ya Mas ya. Kesehatan, size, warna, baru jantan betinanya Mas. Kita mau cari jantan atau betina kan tinggal itu. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya Mas Faiz ya. Oke siap Mas Agus.